عنهم الله يتقبل جميع ما دعوناه ويحقق لنا جميع ما رجوناه ويبلغ كلا منه من رضاه وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الفاتحة باسم البنت المباركة خديجة بنت عبد القادر الأشقاب. الله يجعل بنات السلام واجعل بارا بوالديها واجعل من العلماء الآمين. نوينا مثل ما نرحب بك بشأن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الجود والإفضال عظيم البذل والنوال في كل حال، ونسأله تبارك وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas, yang mana di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita berada di majlis yang agung dan penuh berkah ini, merasakan indahnya dan nikmatnya kebersamaan kita, kedekatan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh kenikmatan yang kita dapatkan di majlis seperti ini tidak akan pernah bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Bagaimana tadi digambarkan betapa indahnya, betapa agungnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita tanpa henti. Dan di antara sekian kenikmatan Allah yang paling agung adalah wujudnya, lahirnya Nabi kita, tuntunan kita, panutan kita, pemberi syafaat kita, pemberi petunjuk kita, Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fali Rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul ad idh habana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu rahmat kepada kita, yang setiap gerakannya, diamnya, ucapannya, ahwalnya, tingkah lakunya adalah mendatangkan rahmat dan kebaikan untuk kita fid dunya wal akhirah. Beliau Rasulullah SAW yang bersabda dalam hadisnya, innakum tatahafatuna tahafutal farash wa ana akhidun bihujazikum. Sesungguhnya kalian ibarat belalang yang ketika melihat cahaya ia dekati, dia tidak sadar bahwa cahaya itu api yang akan membakarnya. Dan aku, kata Nabi, yang mengalihkan kalian, menghindarkan kalian dari cahaya yang merupakan api yang akan membakar tersebut. Dengan ajarannya, dengan risalahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan kita. Maka sayugianya nikmat yang besar dan agung ini kita syukuri dengan benar. Dan tanda syukur kita yang benar
adalah cinta yang sungguh-sungguh yang diikuti dengan mutaba'ah, mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti seluruh ajarannya, karena semua itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan kecuali melalui pintu Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perlu kita sadari bahwa kita hadir di majlis ini setiap tahun bukan hanya untuk duduk dan berkumpul kemudian bubar begitu saja, tapi kita datang ke majlis ini dengan sadar kita punya tujuan dan maksud. Yang pertama adalah untuk bercermin kepada Rasulullah SAW, untuk bercermin kepada sahibal haul yang kita hadiri haulnya pada saat ini, Al-Imam Al-Qutub, Imamuna wa Qudwatuna Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang telah berhasil dalam hidupnya tidak hanya menjadi orang yang bangga dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga membuat bangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditemui oleh Rasulullah secara sadar dan saling berpelukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Inilah orang yang kita peringati haulnya, yang patut kita jadikan suri tauladan melalui majlis ini. Para hadirin, kita tahu Rasulullah begitu sayang kepada kita, begitu rahmat, begitu ra'fah kepada kita, sampai-sampai seluruh hidupnya beliau kurbankan untuk kita. Setiap malam beliau menangis, setiap malam bercucuran air mata. Suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ma hadzal buka ya Rasulullah?" Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Tangisan apa ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mendekatlah wahai Aisyah, aku akan berdoa dan amini doaku." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ghfir li Aisyata ma qaddamat wa ma akharat wa ma abtanat wa ma azharat wa ma a'lanat wa ma asarrat." Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa Aisyah yang dia sembunyikan dalam batinnya maupun yang dia tampakkan, yang ia lakukan dalam keadaan kesendirian maupun dalam keadaan ramai, dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Mendengar doa ini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tersenyum bergembira, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Asurirti bihadzal du'a ya Aisyah?" Apakah engkau senang dengan doaku ini wahai Aisyah? Maka beliau radhiyallahu anha menjawab, "Bagaimana aku tidak senang dengan doa yang indah ini, dan engkau yang mendoakan ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi innaha la da'wati li ummati kulla lailah." Demi Allah wahai Aisyah, doa inilah yang aku haturkan kepada Allah untuk umatku di setiap malam. Setiap malam beliau memohonkan ampun untuk kita umatnya yang begitu dicintainya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya para hadirin, marilah di majlis ini kita bercermin. Buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah, menghidupkan sunnahnya, mengikuti beliau, ajari, didik anak-anak kita. Tadi kita diingatkan betapa pentingnya mendidik anak-anak kita, istri kita, khususnya yang masih kecil, keluarga kita. Kenalkan mereka dengan adab, kenalkan dengan akhlak, kenalkan dengan sirah nabinya, kenalkan dengan sirah salafnya. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang tersesat.
Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendidik anak kita? Apakah kita menunggu orang mengetuk pintu rumah kita dan menawari untuk mendidik anak-anak kita? Kita biarkan wanita-wanita kita keluar dengan terbuka auratnya. Anak-anak kita tidak mengerti Al-Quran, tidak memahami adab, akhlak. Iyadzan billahi min dzalik. Karena itu tadi kita diingatkan beberapa kali, bahkan diberi contoh bagaimana pada suatu saat ketika di hari Lebaran ada satu keluarga yang fakir, keluarga yang miskin, yang tidak punya, tidak mampu orang tuanya memberikan baju baru untuk anaknya. Kemudian di saat anak-anak orang lain berbahagia dengan pakaian yang baru, anaknya tetap menggunakan pakaian yang lama, yang usang. Si ayah menangis melihat anaknya. Lalu anaknya bertanya, "Wahai ayahku, kenapa engkau menangis?" Ayahnya mengatakan, "Aku menangis karena aku tidak mampu membahagiakan kamu. Anak-anak tetangga memakai pakaian baru sementara engkau menggunakan pakaian yang masih usang seperti ini. Maafkan ayahmu yang tidak mampu membahagiakan kamu." Si anak yang muwaffaq, anak yang muwaffaq, anak yang betul-betul terdidik ini menjawab, "Karena ini engkau menangis wahai ayahku, ketahuilah hakikat Lebaran buatku adalah ketika ayah dan ibuku ridha kepadaku. Itulah Id, itulah Lebaran buat aku." Ini contoh anak yang mendapat pendidikan sempurna, anak yang mendapat pendidikan dengan benar. Seharusnya begitulah khususon kita abnaus sadah yang mengaku memiliki intisab dengan Sayyidina Habib Muhammad SAW. Jaga dengan baik kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamur Razi pernah menceritakan bahwa di daerah Khurasan ada ba'du syurafa, sebagian orang mulia dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sayangnya orang ini fasik. Dan di tempat itu ada seorang budak kulit hitam yang memiliki ilmu, amalnya sempurna. Pada suatu saat orang-orang banyak berkumpul mengerumuni budak kulit hitam ini untuk bertabarruk kepadanya. Mereka mengambil ilmunya, mereka mengambil berkahnya. Pada ketika suatu hari dia sedang keluar menuju masjid, diikuti dengan banyak orang, rombongan dari belakang yang mengawalnya. Si Sayyid yang mulia ini menemui budak kulit hitam yang alim ini dalam keadaan mabuk. Lalu dia berkata, "Ya aswadal hawafir wasyawafir, ya kafir ibna kafir, ana ibnu Rasulillah, udhallu wa tujallu, udhammu wa tukramu, uhanu wa tu'an." Wahai orang yang kulit hitam, wahai orang kafir, anak dari orang kafir, saya keturunan Rasulullah SAW. Saya dihina sementara kamu dimuliakan. Saya disia-siakan sementara kamu dibantu banyak orang. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya fahamman nas bidarbih, ingin memukul si Sayyid ini. Maka si Syekh berkata, faqala la, hadza muhtamalun minhu li jaddih wa darbuhu ma'dudun bihaddih. Ini orang tidak boleh dipukul karena kakeknya adalah orang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Dia hanya boleh dipukul karena had, karena hukuman jika itu dibenarkan dalam fikih, dalam syariat Islam, karena dia melakukan kesalahan. Lalu dia berkata kepada si Sayyid yang mulia ini, walakin ya ayyuhas syarif, bayyattu qalbi wa sawwatta batinak.
Aku walaupun kulit hitam, aku putihkan hatiku, akan tetapi engkau justru menghitamkan hatimu. Bayyattu batini wa sawwatta batinak, fayaran nasu bayadha qalbi fawqa sawadi wajhi. Sehingga orang melihat putihnya hatiku, sehingga hitamku tertutup dengan putihnya hatiku. Fahasuntu wa akhadtu sirata abi wa akhadta sirata abi. Maka aku menjadi baik, aku mengambil pelajaran sirah dari leluhurmu, dari kakek-kakekmu, sementara engkau ambil ajaran dari leluhurku, dari nenek moyangku. Ini hal yang terbalik. Fara'anil khalqu fi sirati abi wa ra'auka fi sirati abi. Maka orang-orang melihat aku berada di sirah orang-orang tuamu, sementara mereka melihat kamu berada di ajaran orang-orang tuaku. Fadhannuni ibna abik wa dhannuka ibna abi. Mereka menyangka akulah keturunan leluhurmu, dan mereka menyangka kamu adalah keturunan daripada nenek moyangku. Karena hal yang terbalik inilah, dan ini yang banyak terjadi saat ini. Yang ada hanya pengakuan dan pengakuan, ana fulan ibnu fulan, saya anaknya fulan, saya cucunya fulan, tapi pakaiannya, akhlaknya, adabnya, sirahnya sama sekali tidak menggambarkan dia adalah keturunan orang-orang yang mulia. Ini sungguh hal yang tidak bisa kita biarkan terus terjadi. Karenanya para hadirin, marilah di majelis yang baik ini kita benar-benar membenahi diri kita. Lihat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Beliau tidak hanya sekedar bangga dengan nasabnya, tetapi beliau buktikan kebanggaan itu bukan dengan perkataan, tapi dengan amal, dengan ilim, dengan perbuatan, dengan akhlak yang baik. Benar-benar mutabaah yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Seperti itulah seharusnya kita. La'amruka mal insanu illa binadinihi, fala tatrukit taqwa tikalan 'alan nasabi. Waqad rafa'al islamu Salmana Farisin, waqad wada'a syirkul hasiba Aba Lahabi. Orang itu adalah anak agamanya, anak daripada amaliyahnya. Jangan sampai engkau tinggalkan takwa karena mengandalkan nasab yang mulia. Lihat Salman Al-Farisi yang bukan siapa-siapa menjadi mulia karena diangkat oleh Islam, karena mengamalkan ajaran Islam, karena mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dan orang yang mulia di kalangan Arab, Abu Lahab, justru dihinakan oleh Allah karena kesyirikannya, karena pembangkangannya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Para hadirin, ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita. Momen-momen seperti ini mungkin sangat jarang kita dapatkan. Karenanya Al-Fakir teringat dalam kitab Tajul A'ras, disebutkan bahwa suatu saat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Qutbul Mala, guru besar daripada Al-Habib Ali Al-Habashi. Kata Al-Habib Ahmad, beliau berkata, amma yajiduhu ba'dun nas minal kusyufat wal asrar, walam yakun lahu amal, walam yakun lahu minal a'mal ma yaktadi dhalik. Faqala Al-Habib Abu Bakar, li'annahu qaribun min sahibil waqt, kal makan mithlul makan al-qaribi min masabbil ma alladhi yusibbuhu ar-rashash.
Kata Al-Habib Ahmad, bagaimana dengan beberapa orang yang amalnya tidak seberapa, tapi dia bisa mendapatkan kasyaf, dia bisa mendapatkan asrar, mendapatkan makam yang begitu tinggi, padahal amalnya kalau diukur semestinya dia tidak sampai di makam itu. Maka jawab Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, itu adalah karena orang tersebut dekat dengan sahibul waqt, dekat dengan wali yang paling tinggi makamnya di zamannya dan tidak ada tandingannya. Sebagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf adalah sahibul waqt di zamannya. Wal Habib Ahmad yakni bisu'alihi nafsah kama annal Habib Abu Bakar yakni bijawabihi nafsah. Habib Ahmad bertanya seperti ini, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Dan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas menjawab demikian, yang dimaksud adalah beliau ketika itu adalah sahibul waqt. Karena Habib Ahmad dekat dengannya, maka beliau mendapatkan makam yang begitu tinggi, diibaratkan seperti tempat yang dekat dengan sumber air yang begitu deras airnya, maka dia terus mendapatkan cipratan air itu, lama-lama ia menjadi basah kuyup. Saat ini kita dekat dengan sumber air yang begitu deras, yang mengalir tiada henti, Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sekalipun kita tidak menjadi seperti beliau, setidaknya kita yakin dan berhusnudzan bahwa kita mendapat cipratan makamnya, kita mendapat cipratan kebaikannya, kita mendapat cipratan asrarnya. Tadi kita sudah bertaubat kepada Allah, tadi kita sudah bertawassul kepada Rasulullah SAW, bertawassul dengan para awliyaillahi salihin. Semoga Allah terima taubat kita. Kita sadar diri, ya Rab, ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil 'idhamar ramah. Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kami tidak punya amal, kami tidak punya amal, usaha kami semuanya salah dan keliru, kami banyak penyimpangan ya Allah. Akan tetapi kami punya angan-angan yang tinggi kepadamu. Engkau adalah zat yang menghidupkan tulang belulang yang telah remuk dan hancur. Ya Allah, berikan kami husnul khatimah, berikan kami akhir yang baik. Ya Allah, jangan engkau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad SAW, la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan kami rasa nikmat mendengarkan syama'il beliau, mendengarkan sirah beliau, maka jangan sampai engkau cegah mata ini melihat beliau, memandang keindahan wajah beliau SAW di dunia, di barzakh, lebih-lebih kelak di akhirat. Jadikan kami orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim, di hari ketika setiap orang dipanggil oleh Allah dengan imamnya masing-masing. Imam kita adalah Rasulullah, imam kita adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Semoga Allah tidak memisahkan kita dengan beliau-beliau, dengan para salaf kita di dunia sampai kelak di akhirat, sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menghadirkan kita kembali di majlis ini di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat yang sempurna, zahir maupun batin. Mudah-mudahan keberkahan majlis ini kita bawa pulang, kita tebarkan kepada keluarga kita, anak-anak dan istri kita yang hadir maupun yang tidak dapat hadir karena berhalangan. Mudah-mudahan tidak diharamkan dari berkah majlis yang baik ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma lazima minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين
وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا